untuk mengejar Mbak. lagi. Waduh, Minuman baru ini. minuman apa tuh? Ini rasa anggur. Oh, anggur Jadi- merah. Ya bahasa saya hohe. Wah, berwarna seperti itu. Iya, ini soalnya ekstrak anggur. Ini beli di depan si Pak tukang jamu itu. Oh, Pak Ugup. Iya, Pak Ugup. Oh, Karena kita kan sebagai detektif sering bekerja larut malam mencari kasus-kasus. jadi itu suplemen makanan. Betul. Itu? Suplemen minuman. Minuman dong. Nih, Aing makan juga kan di gelasnya. Iya. Kok warnanya ungu ya? Ini kan anggur kata Aing juga Oh, apa iya, benar-benar. tadi. Tapi ngomongin yang biru-biru ini ya. Ini ungu. Oh, Ini ungu. ya, ungu maksud Anggur saya. kan nggak ada yang biru. Kocak. Kemarin ada kisah-kisah. Apa tuh, Pak? Bukan kemarin, baru-baru ini. Baru-baru ini. Ada salah satu kasus mengenai sebuah warna, yaitu blue. Maksudnya? Ada itu, kemarin itu ada kasus di West Java, khususnya di capital city of West Java. Wah, Suara apa tuh? itu dia. Ini kantor kita emang mau reot, ngengat. Pak. Mau reot ini. Ada ngengat. Aduh. Ya itu, kemarin ada kasus. Apa tuh? Ngomongin soal warna ya, saya jadi kepikiran. Bukan Apa? kepikiran, tapi keingat kasus yang kemarin saya ungkap. Bukan saya ungkap ya, tapi saya baca-baca. Oh, ini kasus ini. Iya, kasus mengenai Breaking Bad from Indonesia. Jadi ada kemarin tuh saya baca series juga, nonton series juga tentang narkoba. Apa tuh? Narkobanya jenis namanya Blue Paradise. Makanya ini kayak berkaitan namanya sama Blue Oh, Eyes. mereka terinspirasi dari ini. Mungkin dari situ. Oh, apa itu? Mereka Blue? tuh jadi mengedarkan salah satu jenis sabu tapi dengan cara mengoplos. Hoplos. Entar dulu. Jadi si Blue Eyes ini sabu. Yap. Bedanya sama sabu biasa apa ya? Begini. Jadi Blue Eyes ini adalah sebuah jenis sabu yang memiliki kandungan metafetamin yang lebih tinggi yang memiliki efek yang berbahaya. Ya, Sabu ini juga melalui 3 kali proses dan merupakan tingkatan sabu lebih tinggi dari sabu biasa yang hanya melalui 1 proses. Oh, jadi sebenarnya sabu itu ada tingkatannya. Iya, Dan si ada proses. Blue Eyes Dragon ini dia ngeluarin naga kan. Itu kartu Yu-Gi-Oh. Astagfirullahaladzim. Itu jadi pada tanggal 30 Juni 2025, Kasatres Narkoba Polrestabes Bandung menangkap pria berinisial DP. Ini penyanyi dangdut. Bukan, itu gue yang gaji dong. DP Persik. Bukan. Terkait peredaran apa? Terkait peredaran narkoba jenis sabu yang diubah menjadi sabu jenis Blue Eyes. Mereka menyebutnya itu. Oh, entar dulu. Jadi kan berarti sebenarnya yang dijual itu bukan Blue Eyes beneran kan? Kan, itu Tapi oplosan. penamaan. Iya, oplosan dari sabu. Oh, Dan warnanya tuh ada birunya. Kenapa warna biru? Karena ini mencampurkan antara pewarna makanan dan metanol. Oh gitu. Bayangin, sabu sudah berbahaya kalau berlebihan. Yep. Ditambah zat-zat Dicampur yang pun lain, ya. dicampur metanol dan pewarna itu. Makanya nggak kebayang itu tubuh rusaknya bagaimana. Oh iya sih. Siapa? Kenapa main campur-campur aja gitu? Kenapa dia nggak jual sabu kan? Kayaknya itu udah cukup. Karena itu semua karena apa? Karena uang. Oh. Mungkin dari judi online dia rungkat terus. Tidak bentar-bentar mungkin kan si Iya. Zeusnya. Emang Bingung. kadang-kadang apa ya segala macam hal yang merupakan keburukan Iya. itu saling berkaitan. Iya, makanya Oh, mungkin gitu. dia merasa gaji UMR nggak naik-naik, tapi kerjaan lembur terus. Mungkin karena itu. Ya, jadi mungkin dia akhirnya terinspirasi terjun. Wah, kayaknya ini sabu kalau dijual dalam harga tinggi itu bagus nih. Tapi bagaimana ya caranya? Kalau dalam satu proses kayaknya kurang nih. Oh, jadi dia ada jenis sabu yang lebih mahal. Dia membuatlah oplos dan segala macam. Gitu, ya. Dan kenapa mengoplos? Kenapa? Tahu sendirilah. Itu tuh memberikan efek ketenangan sama kayak rokok. Cuman terkadang karena mungkin terlalu biasa lah. Kita tuh butuh efek yang lebih. Makanya butuh narkoba yang lebih. Wah, Tapi kan itu sebenarnya salah, Pak. Maksudnya kita tuh kan bisa dengan berolahraga atau apa untuk apa ya? Memainkan hobi kita atau apa gitu. Padahal sekarang banyak mencari ketenangan. Ini kan jatuhnya
salah lah. Iya, Malah memakai barang-barang haram ini. Iya, makanya kan banyak sekali kegiatan yang positif. Betul. Seperti pelari culture dengan strafanya, atau pesepeda dengan trailerannya, dan macam-macam. Kenapa harus narkoba itu yang saya sangat gitu. sangat sayangkan. Nah, lebih gilanya lagi, tapi ini yang menariknya. Benda haram itu diracik melalui video call. Si dia itu ngeraciknya lewat video call. Iya, sama call. Mungkin ya. Dia tuh ngeracik sama video call. Iya, Ngapain ya? itu. Itu kebanyakan Kalau sabutnya Jepang- itu. Kalau Jepang kan higienis. Nggak video call melalui ada temannya WhatsApp. mungkin inisial W, iya WhatsApp kayaknya. Video call pokoknya ini langkah-langkahnya. Campurkan tepung tapioka. Kan nggak ada tapiokanya tadi. Nggak ada, nggak ada. Disuruh Nggak ada, iya. tapioka. Dan W ini, si inisial W ini yang mengajarkan itu. Hah? Nah, dia tuh belum tertangkap, masih menjadi buron. Oh, masih alias buron ya? wanted. Wow, Wanted, wow, bro. wow. Iya, nggak tahu dead or alive-nya berapa ya. Di Nilai One Piece. bounty-nya. Di One Piece. Saya juga nggak tahu nih. Tapi semoga segera ketangkap lah karena itu kan dia apa yang menyebar keburukan. Iya, sekarang aja polisi menyita sebanyak 156 gram. Apa dari satu pelaku itu? Iya, Atau dari banyak? pelakuin, dari banyak sih kayaknya. Hmm. Beserta bahan perwarnanya. Lah emang berapa banyak orangnya yang ketangkap sebenarnya? Itu tuh ada 51 tersangka. Dikutip dari merdeka.com, selain kasus DP ini, ada sebanyak 38 kasus terkait narkoba pada Juni 2025 dan berhasil mengamankan 51 tersangka. Ungkap Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono. Wajib banyak juga ya? Iya, mereka Gila. juga diungkap tak hanya terlibat dalam dugaan narkoba ini, sob. Kenapa sob? Kayak radio ya. Waduh nyebutnya. Dan tidak hanya sabu nih, melainkan juga ada cannabis, ganja. Oh, ganja. Ada ganja, ada tembakau sintetis. Nah, buat pemain futsal. itu karet itu rumput. Suka masih Yang ada item-itemnya suka masuk Iya itu sepatu baunya. suka masuk ke sepatu Bau, karet soalnya. bau kalau pakai tuh, sintetis, anjing, terus bau kaki. ekstasi serta obat-obatan tertentu. Oh, jadi bukan jualan si apa? Sabu. Blue Ice itu doang. Ya. Jadi di TV itu ada pengedar narkoba dan dihukum mati. Gimana tuh di negara mana tuh? Negara Konoha. Oh, Konoha. Oh iya. Iya. Tapi di Indonesia juga ada yang dihukum mati. juga. Oh, ada. Yang pengedar ya itu cukup bagus lah. Tapi sebenarnya gimana sih di negara kita tuh hukum tentang narkoba itu? Jadi Supaya ada orang-orang jangan sampai masuk ke dalam jurang keburukan itu. karena itu buruk. Dalam pasal 114 ayat 1. Apa tuh? Itu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan atau untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Tergantung dia banyaknya atau Iya, apalah dengan iya. kapasitasnya. Dan denda paling sedikit 1 miliar. Oh, lumayan Itu kan. sudah seharga siapa pemain bola 1 miliar? Sahanya. Julham Jamrun. Jumlah Jamrun emang bisa. Enggak, sekarang digatangkan. Tapi banyak kok pemain bola sekarang 1 miliar Iya, dolar. dan paling besar 10 miliar. Oh, Udah bener. setara gaji Beckham gitu. Kan iya, menjadi pemain bola. Betul. Daripada mengedarkan. Pengedar narkoba mendingan jadi pemain bola, dapat 1 miliar. Ayat 2, ada bunyi ayat 2. Apa tuh? Begini bunyinya. Jika perbuatan sebagaimana jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dilakukan terhadap narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kg atau lebih dari 5 batang pohon atau bukan tanaman lebih dari 5 gram, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit itu 1 miliar juga dan paling banyak 10 miliar. Oke. Makanya lihat mereka begitu tersiksanya setelah tertangkap. Iya, Bahkan sebelum tertangkap ketika mengedarkan pun mereka pasti tersiksa, bro. Benar. Yes, tersiksa dunia dan akhirat. Itu dia. Hanya. Tapi kalau hukuman mati ada nggak? Oh ada. Hukuman mati itu ada syaratnya. Apa tuh? Dijatuhkannya hukuman mati apabila barang bukti dalam jumlah sangat besar. Misalnya ratusan gram. Atau ratusan gram sabu atau heroin atau kokain. Terus pelaku merupakan bagian dari jaringan internasional. Udah sampai kemana tuh? Apa? Kolombia, anjir, Escobar, bro, Escobar, let's go. Mexicana, Iya. El Paso, Paso, Peso. Anjing lah.
Atau nggak ada unsur perencanaan atau ekonomi besar. Nah itu baru. Iya, tapi apa ya, pantas sih hukuman kayak gitu. Maksudnya dengan orang yang menyebar luaskan narkotika ini, dia kan udah merusak berbagai bangsa gitu. Iyalah. Yang harusnya bangsa dengan anak mudanya ini bisa meneruskan apa ya, maksudnya berprestasi di negaranya sendiri. Ini malah dirusak dengan barang-barang haram ini. Iya, makanya anak-anak generasi sekarang kan yang harusnya menjadi gold generation for 2045. Keren. Sok makan bergizi sudah ada. Udah bagus kan maksudnya secara pemikiran. Iya, betul. Masa dirusak oleh barang-barang haram ini. Barang-barang haram ini. Ya, ini hukumannya sangat pantas Kasian, berarti. jadi program makan siang gratis itu Percuma. sia-sia. Iya, padahal itu program yang bagus. Iya jelas dong. Ya itu saya mau minum, Pak. Mau. Mau dong. Apa ya, jauhilah barang-barang haram gitu ya. Karena itu tidak berguna sih sebenarnya. Buat apa gitu? Mana buat apa? Apa ya? Udah itu tuh ngeluarin duit sangat-sangat banyak dan mana efeknya cuma saat aduh. Untuk apa? Hati-hatilah anak muda. Ya, jaga Jauhi judi, jauhi narkoba. narkoba, jauhi. Iya, dekati Al-Qur'an kalau kata Al-Tahir. Itu bagus. And Al-Quran will fix you. Jadi teman-teman, bagaimana dengan kasus kali ini? Tentang peredaran blue ice yang merebak di Bandung ini. Jangan lupa untuk tetap like, comment, dan subscribe. Karena like, comment, dan subscribe kalian akan berguna untuk Super Semar dalam mengungkap kasus-kasus yang beredar.